Selamat siang anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan bab 2, di mana Ibu sudah memberikan kalian modul yang Ibu upload di aplikasi Senin kemarin. Ya, Ibu harap kalian mempelajari modul yang Ibu kasih. Di sini bab 2 adalah persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Ibu akan menjelaskan inti-intinya sehingga kalian bisa mencoba soal-soal yang Ibu berikan pada modul. Jadi pertama, pengertian ini bisa kalian baca sendiri ya sampai bawah, silakan dibaca. Tidak ada yang terlalu sulit di sini. Berikutnya dibaca dan dicermati juga. Nah, di sini ada di nilai diskriminan persamaan kuadrat. Di sini yang Ibu tandai biru ini adalah rumus dari diskriminan. B kuadrat min 4 kali A kali C. Contoh soalnya sudah ada di bawah, silakan dibaca ya. Oke, yang Ibu perlu jelaskan di sini adalah metode penyelesaian persamaan kuadrat. Di sini seperti yang ada pada modul, ada 3 penyelesaian. Yang pertama dengan memfaktorkan. Memfaktorkan ini sudah kalian pelajari di kelas 1 kalau tidak salah pada pelajaran aljabar. Di sana ada memfaktorkan bentuk aljabar. Itu cara rumusnya sama. Yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna. Yang terakhir dengan rumus ABC. Ini rumus ABC ya, rumus ABC atau rumus kuadratik. Nah, di sini ada 3 pilihan penyelesaian persamaan kuadrat. Kalian bisa menggunakan ketiganya ataupun salah satunya. Oke, Ibu jelaskan dari yang memfaktorkan. Ibu jelaskan dari contoh. Di sini ada 2 bentuk. Jika nilai A sama dengan 1 atau nilai A tidak sama dengan 1. Jika nilai A sama dengan 1, di mana persamaannya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, ini akan dirubah menjadi seperti ini. X tambah P dikali X tambah Q, di mana P dan Q ini adalah bilangan bulat yang akan kita cari dengan syarat-syarat jika P tambah Q hasilnya sama dengan B, maksudnya B yang ini ya, hasilnya sama nilai B nya, P tambah Q hasilnya harus B, dan P kali Q hasilnya harus sama dengan C yang di sini. Sehingga setelah memenuhi syarat keduanya ini, maka faktor dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan X tambah P, X tambah Q. Kita coba di contoh soal. Contoh soalnya, tentukan akar-akar atau penyelesaian dari persamaan X kuadrat tambah 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Oke, seperti ini ya, kalian bisa lihat. X kuadrat ditambah 3X min 10 sama dengan 0. Sama dengan X tambah 2, X kurang 5. Di mana dapat 2 dan min 5 di sini? Ini dia penjelasannya. Ibu akan orek-orek di sini agar lebih jelas ya. Agar lebih jelas, kalian lihat penjelasan yang di sini ya. Langkah yang pertama, kita cari dari nilai C min 10 ya. Kita cari nilai P dan Q dari nilai C terakhir di sini ya. Kita cari nilai P dan Q. Yang di sebelah kiri adalah P, yang di sebelah kanan adalah Q.
ya. Nah, kita cari faktor dari min 10 atau hasil bagi yang bisa dibagi min 10 atau hasil pemfaktorannya. Kita mulai dari 1. 10 bagi 1, tandanya diabaikan dulu ya, angkanya saja. 10 bagi 1, 10. 10 bagi 2 bisa, hasilnya 5. 10 bagi 3 bisa? Tidak. Ya, karena hasilnya koma. Kalau hasilnya koma, tidak ditulis di sini. 10 bagi 4 tidak. 6, 7, 8 dan seterusnya 9 juga tidak bisa. 10 bisa. Nah, 10 ini kan sama dengan ini kan, nanti dia cuma dirubah penempatannya saja. Nah, berarti cukup segini saja. Ya. Nah, sekarang masalah tandanya. Ada tanda positif, ada tanda negatif. Ya. Cara cepatnya, ingat saja begini. Tanda P, ya, tanda P, Bu tulis ini. Tanda P itu sama dengan hasil kali tanda B dan tanda C. Tanda P ini didapat dari hasil kali tanda B ini. Ini kan AX kuadrat tambah BX tambah C, kan begitu bentuknya ya. Nah, tanda B, hasil kali tanda B-nya apa? Di sini positif. Tanda C-nya negatif. Kita kalikan, positif kali negatif, hasilnya negatif. Berarti tanda di sini adalah negatif. Tanda P-nya ya. Nah, sekarang tanda Q itu sama dengan atau didapat dari hasil, maaf bukan hasil, itu sama dengan tanda B. Tanda Q sama dengan tanda B, berarti dia selalu sama. Berapapun tandanya B, itulah tandanya Q. Ya, berarti di sini dia positif, berarti di sini positif, selalu mengikuti dia. Ya. Oke, sekarang masalah tanda sudah, baru kita cari syarat yang memenuhi. Di sini syaratnya P tambah Q harus sama dengan B. P kali Q sama dengan C. Kita cari di sini. P tambah Q sama dengan B. Nah, kita punya dua pasang di sini. Yang mana kalau kita tambah, hasilnya sama dengan B. Coba ini. Min 1 tambah 10 berapa? Min 1 tambah 10 hasilnya 9. Apakah B-nya 9? Tidak, B-nya 3. Berarti tidak masuk syarat. Ya, berarti pasangan yang pertama ini salah atau tidak digunakan. Pasangan yang kedua, min 2 tambah 5. Min 2 ditambah 5 hasilnya positif 3. Sama kan? B-nya positif 3. Min 2 ditambah 5 hasilnya 3. 3 ini adalah nilai B. Kita lihat syarat yang kedua. P kali Q sama dengan C. P berarti min 2 dikalikan 5, hasilnya harus C. C-nya berapa? C-nya kan min 10. Min 2 dikali 5, min 10. Berarti syaratnya memenuhi. Ya, karena kedua syarat dipenuhi, berarti kita gunakan pasangan yang kedua ini. P-nya min 2, Q-nya positif 5. Ya, itu penjelasan untuk yang ini. Nah, di sini mohon maaf anak-anak ya, Ibu salah tanda di sini mengetiknya. Harusnya di sini negatif tandanya. Ya, yang ini adalah positif. Tolong diperbaiki di modul masing-masing. Oke, paham kan? Ya, itu yang Ibu bisa jelaskan untuk mencari nilai P dan Q. Ya, sehingga dari sini kita masukkan rumusnya, diubah menjadi seperti ini. Ya, berarti ini kita rubah, ikuti X tambah P, X tambah Q sama dengan 0. X ini adalah variabel, berarti dia tetap. X tambah P-nya berapa kita dapat tadi? Min 2. Masukkan min 2.
X-nya, Q-nya plus 5 sama dengan 0. Nah, mencari penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat, kita mencari nilai X1 dan X2. Berarti di sini kita pecah, ini kita gunakan X1, ini kita gunakan X2. Bisa kalian tulis seperti ini. X1 min 2 sama dengan 0. Dan kita pecah ya, kita jadikan 2. X2 plus 5 sama dengan 0. Ini adalah ini, dan yang ini dia. Ya, kita mencari X1. Berarti X1 sama dengan ini, ruas ini kita pindahkan ke kanan. Ya, ingat memindahkan ruas. X1 sama dengan 0. Kalau kita pindah ruas, ingat tandanya berubah dari negatif pindah ruas melewati sama dengan jadi positif. Ini sudah dijelaskan di kelas 1 ya. Jadi X1 sama dengan 0 tambah 2 hasilnya 2. Jadi X1 adalah 2. Dan penjelasan yang berikutnya, X2 tambah 5 sama dengan 0. Jadi X2 sama dengan 0. Ini pindah ruas jadi negatif 5. Jadi X2-nya 0 kurang 5 min 5. Nah, jadi akar-akar atau penyelesaian dari persamaan X kuadrat ditambah 3X min 10. Ya, ini sama dengan 0. Min 10 adalah, jadi akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 3X min 10 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan min 5. Atau bisa ditulis himpunan penyelesaian seperti ini, kurung kurawal 2, min 5. Nah, inilah langkah-langkah penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Ya. Berikutnya, untuk penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, jika A tidak sama dengan 1, artinya A-nya lebih dari 1, berarti bisa 2, 3, dan seterusnya. Ya, kalau yang tadi Ibu jelaskan itu adalah A-nya sama dengan 1. Sekarang kalau A tidak sama dengan 1, artinya A-nya lebih dari 1. Nah, kalau yang tadi persamaannya dirubah menjadi seperti ini yang A-nya sama dengan 1. Kalau A-nya lebih dari 1, dia akan menggunakan rumus yang ini. Ya, bisa kalian lihat di modulnya. Untuk nilai P dan Q-nya caranya sama ya nak ya. Harus memenuhi dua syarat. Jika P tambah Q hasilnya harus B. Jika P kali Q hasilnya harus nilai dari perkalian A kali C. Oke, jelasnya kita langsung ke contoh soal. Ya. Nah, contoh soal ini Ibu akan jelaskan kembali di sini. Ibu tulis dulu. Di sini kita punya persamaan 5x kuadrat ditambah 13x. Ini ada x-nya nak ya, ditambah 6 sama dengan 0. Oke, di sini modulnya pengetikannya kurang. Ya, ada x-nya. Seperti ini. Nah, cara menyelesaikan jika A-nya tidak sama dengan 1 atau lebih dari 1. Bx tambah C sama dengan 0 ya. Langkah pertama, kalau tadi kita mencari dari nilai C, nah sekarang kita kalikan dulu. Karena A-nya memiliki nilai atau lebih dari 1, kita kalikan dulu ini. 5 kali 6. A-nya kalikan dengan C. Ya. 5 kali 6 hasilnya 30. Ya. Sama dengan penjelasan yang di sini ya, tapi Ibu perjelas lagi ya. Nah,
Dari 30 ini baru kita cari nilai P dan nilai Q. Sama seperti tadi ya, kita cari pemfaktorannya. Kita mulai dari 1. Kalau di sini misalnya dia negatif, jangan diikutkan membagi negatifnya, angkanya saja yang dibagi, tandanya biarkan dulu. 30 bagi 1, 30. Dibagi 2 hasilnya 15. Dibagi 3 hasilnya 10. Kalau kalian mau meneruskan silakan. Sama seperti ini. Lagi 1 dibagi 5, biar sama ya, dibagi 5 hasilnya 6. Dan seterusnya. Ya, ini bisa diteruskan kalau belum kita mendapatkan pasangan P dan Q yang memenuhi syarat. Sekarang kita cek untuk tanda seperti yang Ibu tadi bilang. Tanda P itu didapat dari hasil kali tanda B dan tanda C. Positif kali positif, positif. Berarti ini positif semua di sini. Tanda Q sekarang selalu mengikuti tandanya B. Tanda B positif, berarti di sini positif. Oke, berarti sekarang kita cari syarat-syaratnya. P tambah Q harus hasilnya B. Yang mana kita jumlahkan hasilnya B. B itu adalah 13. 1 tambah 30, 31. Bukan 13 ya. 2 tambah 15, 17. Bukan 13. 3 tambah 10, 13. Oke, ini memenuhi. 3 tambah 10 sama dengan 13. Memenuhi satu syarat. Syarat yang kedua, P dikali Q harus menghasilkan AC. A kali C. A kali C itu berapa? 30. A kali C. 5 kali 6, 30. Harus hasilnya di sini 30. 1 kali 30, 30. 2 kali 15, 30. 3 kali 10 juga 30. 5 kali 6 juga 30. Yang mana kita gunakan? Sama seperti syarat yang pertama. Harus memenuhi 2 syarat ya. Berarti kita pakai 3 dikali 10. 30. Berarti kita gunakan yang ini karena hanya pasangan ini yang memenuhi kedua syarat mencari nilai P dan mencari nilai Q. Ya, berarti P-nya 3, Q-nya 10. Sudah mendapatkan nilai P dan Q, kita masuk ke rumusnya. Rumus yang ini yang kita gunakan. Ya. Oke, Ibu tulis di sini. Rumusnya lagi. 1/A AX tambah P AX tambah Q, itu rumus yang tadi ya, sama dengan 0. Masukkan ya, nilai A nya berapa? Nilai A nya 5. Jadi 1/5 5X tambah P nya kita gunakan 3. 5X Q nya 10 sama dengan 0. Ini kita udah rubah jadi 5 nak ya, bukan A lagi, ini 5. Oke, sekarang kita sederhanakan. Di sini ada 2 pasang. Tapi salah satu tidak bisa disederhanakan dengan 5. Jangan dipaksakan, kita gunakan pasangan yang hanya bisa disederhanakan dengan 5. Kalau 5 dengan 5 masih bisa. Kalau 3 dengan 5 tidak bisa. Ya, berarti pasangan ini tetap. Karena salah satu tidak bisa disederhanakan dengan 5 yang di sini. Yang ini bisa ya, 5 dengan 5, 10 juga bisa dibagi 5. Ya, berarti ini kita coret. 5 bagi 5, 10-nya juga harus dibagi 5. Ya. Yang ini tetap kita tulis dulu. Nah, ini 5 bagi 5, 1 habis kan? Masih 1X atau X saja. Satunya tidak ditulis kalau di aljabar. Plus 10 bagi 5, 2. Di sini 2. Sama dengan 0. Nah, sudah seperti ini. Bentuknya kita pecah X1 dan X2 seperti cara yang tadi. Ya. Ini kita gunakan X1-nya ditambah 3 sama dengan 0. Dan ini kita gunakan X2 tambah 2 sama dengan 0. Kita pindah ruas, 5X1 sama dengan, ini kita dulu pindahkan ya, bertahap. Jadi sini 0,
positif pindah jadi negatif. Ini menggunakan cara cepat, cara memindah-mindahkannya ini ya. Sehingga 5x1 sama dengan 0 dikurangi 3 min 3. Sekarang x1 berapa? Nah, ingat, ini kan perkalian nih. 5x1 ini artinya 5 kali 1. Kalau perkalian ini kita pindah, akan jadi lawan perkalian adalah pembagian. Jadi di sini menjadi per 5. Ya, 5 ini dia. Ya, dari perkalian pindah jadi bagi atau per. Ya, tidak bisa dibagi. Nanti asalnya koma ya, tidak apa-apa. Cukup sampai di sini saja. Dan kita cari x2-nya sekarang. x2 tambah 2 sama dengan 0. x2 sama dengan 0. Maaf, ini pindah positif 2 pindah jadi negatif 2. Jadi x2-nya adalah min 2. Nah, jadi akar-akarnya x1 sama dengan min 3 per 5 dan x2 sama dengan min 2. Itulah akar-akar penyelesaian dari 5x kuadrat tambah 13x tambah 6. Atau bisa ditulis menjadi himpunan penyelesaian min 3 per 5, min 2. Nah, ini penyelesaiannya ya. Oke. Nah, itu yang penjelasan untuk pemfaktoran jika A-nya lebih dari 1 atau A tidak sama dengan 1. Ya. Oke, cara yang kedua, cara penyelesaian kedua adalah dengan melengkapi kuadrat sempurna. Di sini sudah diberikan langkah-langkahnya, silakan kalian baca. Yang pertama, pastikan persamaan kuadrat mempunyai nilai A-nya adalah 1. Jika belum, bagilah setiap suku dengan A. Bagi dengan nilai A. Ya, harus bentuknya seperti ini. Ya, jadi A-nya di sini 1. Setelah A-nya 1, ubahlah bentuk persamaan kuadrat menjadi seperti ini. Di mana di sini nilai C-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan. Karena berpindah melewati sama dengan tanda positif yang awalnya berubah menjadi tanda negatif. Jadi persamaannya seperti ini. Ya. Langkah berikutnya, tambahkan masing-masing ruas dengan setengah B kuadrat. Ya, jadi seperti ini jadinya. Ruas yang ini, ruas yang di sebelah kiri, tambahkan dengan setengah B kuadrat. Begini jadinya. X kuadrat tambah BX tambah setengah B kuadrat. Sama dengan ruas yang di sebelah kanan juga kita tambah. Sebelah kanan yang ini. Ya. Jadinya min C ditambah setengah B kuadrat. Oke, ruas kiri sudah merupakan kuadrat sempurna. Nah, ruas yang ini merupakan kuadrat sempurna, jadi kita bisa menuliskan yang di depannya saja dan yang di belakangnya saja. Ini dihilangkan atau tidak ya, begitu sederhananya. Ya, karena kalau ini kita X tambah setengah B kuadrat, kita selesaikan, kita jabarkan ini, hasilnya adalah ini. Ya. Maka dari itu, yang di ruas kiri merupakan sudah kuadrat sempurna. Jadi kita tulis bentuk kuadratnya saja. Yang di sebelah kanan baru nanti kita akan selesaikan mencari jawabannya. Kita langsung ke contoh soal. Perhatikan. Tentukan himpunan penyelesaian dari ini 2x kuadrat min 4x min 30 sama dengan 0. Ini diselesaikan dengan kuadrat sempurna ya. Karena ibu akan menjelaskan kuadrat sempurna. Langkah pertama kita cek apakah A-nya 1? Belum. Karena belum, maka dibagi dengan A itu sendiri, dibagi dengan 2. Ya, kita bagi dia dulu, atau ibu tulis ulang di sini biar lebih jelas.
Ibu orek-orekkan kembali. Nah, kita punya 2x kuadrat min 4x min 30 sama dengan 0. Ini kita bagi dengan 2. 2 bagi 2, 1 kan? Maka tulis x kuadrat saja. Satunya tidak usah ditulis dalam bentuk aljabar. Ya, min 4 dibagi 2, min 2. Min 2x. Ingat, jangan dilupakan x-nya. Min 30 dibagi 2, hasilnya min 15 sama dengan 0 dibagi 2, 0. Jadi kita memiliki kuadrat baru yang bentuknya x kuadrat min 2x min 15 sama dengan 0, di mana di sini a-nya sudah 1. Oke, kalau sudah 1 berarti kita ikuti langkah-langkahnya. Langkah yang pertama sudah, pastikan a-nya sama dengan 1. Langkah yang kedua, rubah menjadi seperti bentuk ini. Jadi c-nya pindah ke belakang. Ya, lihat di sini. Ya, ini a-nya ada 1, b-nya min 2, c-nya min 15. Nah, ini kita pindah ke belakang. Jadinya x kuadrat min 2x sama dengan c-nya pindah ke belakang, dari negatif pindah jadi positif. 0 ditambah 15 jadinya hasilnya tetap 15. Kita langsung saja. Ya, min 15 pindah ke belakang jadi positif 15. Ya, itu langkah yang kedua. Langkah yang kedua sudah. Sekarang langkah yang ketiga, tambahkan masing-masing ruas dengan setengah b kuadrat. Setengah b kuadrat. Oke, kita langsung tambahkan kedua ruas dengan setengah b kuadrat. Jadi x kuadrat min 2x ditambah setengah b. B-nya berapa? B-nya adalah 2. Nilai b-nya adalah 2. Jadi kita ditambahkan setengah b, setengah kali b kuadrat artinya. Ya, min 2. Oke. Kuadrat. Begini jadinya. Setengah b kuadrat sama dengan 15. Ini juga ditambah dengan setengah b kuadrat. B-nya ingat 2 ya. Ibu langsung rubah b-nya jadi min 2. Dah, nah sekarang baru kita hitung. X kuadrat min 2x, ini masih bisa dihitung, kita hitung saja. Ya, ini coret. Hasilnya adalah min 1 kuadrat. Kalau yang ini sama ya, dicoret, hasilnya min 1 kuadrat. Nah, di sini dikatakan ruas kiri sudah merupakan kuadrat sempurna bentuk ini. Nah, ini adalah sudah kuadrat sempurna. Jadi bentuk ini kalau dikembalikan ke kuadrat sempurna akan menjadi seperti ini. Menjadi depannya saja ditambah dengan belakangnya saja. Min 1. Ingat ya, tandanya yang di belakang ini negatif 1. Jangan ditinggal tandanya. Kuadrat. Nah, seperti ini. Ambil depannya saja dan ambil belakangnya saja. Sama dengan. Ya, ini baru kita selesaikan. 15 ditambah min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat min 1 kali min 1 positif 1. Selanjutnya yang di depan ini tetap 15 tambah 1 16. Baru kita selesaikan lebih lanjut lagi. Ya, kita akan mencari penyelesaian atau akar-akarnya, nilai x1 dan x2. Kita selesaikan. Ini menjadi x min 1, hilangkan kuadratnya, maka di sini akan muncul tanda akar positif bisa, negatif bisa. Kita biasanya menulis plus minus akar 16. Kalau kita menghilangkan kuadrat di sebelah kanan, di sebelah kiri, maka di sebelah kanan akan muncul tanda akar sesuai dengan sifat-sifat bentuk akar yang di bab 1. Ya, ingat kalau kita menghilangkan kuadrat di sebelah kiri
akan muncul akar di sebelah kanan atau sebaliknya. Oke, lanjutkan. X min 1 sama dengan, nah akar 16 ada? Kalau ada kita jawab. Positif negatif akar 16 adalah 4. Nah, sudah sampai sini, ini tidak bisa diapa-apakan, ini juga tidak bisa diapa-apakan, baru kita pecah. Kita gunakan X1 dulu, kita anggap X1 min 1 sama dengan, nah ini kita ambil yang positif atau yang negatif, bebas ya nak ya. Ibu ambil yang positif dulu, jadi positif 4 atau 4 saja ibu tulis ya. Kita anggap X1 min 1 sama dengan 4, jadi X1 nya berapa? Min 1 ini pindah ruas jadi positif 1, ingat dari negatif pindah jadi positif 1, jadi X1 sama dengan 4 tambah 1 5. Dan kita cari X2. X2 tetap ya, yang ini kita tinggal di sini tulis X2 min 1 sama dengan, nah karena tadi kita ambil yang positif, sekarang kita ambil yang negatif untuk X2 nya, negatif 4. Jadi X2 sama dengan min 4, min 1 ini pindah ke belakang jadi positif 1. Jadi X2 sama dengan min 4 tambah 1 min 3. Paham? Ibu jelaskan lagi sekali. Sudah sampai bentuk ini ya, baru kita pecah dia. Kita ambil X1 untuk yang positif dan X2 untuk yang negatif. Setelah itu biasa pindah ruas ya, karena kita mau mencari nilai X1 nya ini dan kita mencari X2 nya ini. Ini dipecah, min 1 pindah jadi positif, hasilnya ini. Min 1 pindah jadi positif, hasilnya ini. Jadi akar-akar penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat min 4x min 30 sama dengan 0 adalah x1 5 dan x2 min 3. Ini sudah ke penyelesaiannya, atau kita tulis himpunan penyelesaian di sini adalah 5, min 3. Itu penjelasannya ya untuk ini. 5, min 3. Ya, di sini sudah dijabarkan. Di sini Ibu perjelas lagi di ora-ora yang tadi. Terakhir adalah rumus ABC atau dengan rumus ya. Biasanya rumus ini adalah namanya rumus ABC atau rumus kuadratik, di sini disebutkan. Nah, di sini tidak ada syarat apakah A-nya harus 1 atau A-nya sama dengan 1. Yang jelas A-nya tidak boleh 0. Ya. Untuk penyelesaian yang lain, yang dua yang pertama memfaktorkan dan kuadrat sempurna juga sama ya, A-nya tidak boleh sama dengan 0. A-nya 1 atau lebih dari 1. Nah, untuk yang ini cukup mudah ini ya, karena diberikan rumus. Yang penting kalian tahu nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Ya. Ini penjelasannya. Bisa kalian lihat di sini penjelasannya. Ibu tidak jelaskan ini lagi, tinggal kalian perhatikan dan cermati langkah-langkahnya. Ini cukup mudah menggunakan rumus ini. Ya. Nah, yang Ibu perlu tekankan di sini adalah karena kita memiliki 3 penyelesaian, ya. Ketiga-tiganya ini harus kalian bisa, namun nanti di penyelesaian soalnya kalau tidak ditentukan harus menggunakan penyelesaian yang mana dengan memfaktorkan kuadrat sempurna atau menggunakan rumus. Kalau tidak ditentukan berarti kalian bebas menggunakan penyelesaian yang mana dari ketiga ini, apakah memfaktorkan kuadrat sempurna atau rumus ABC atau rumus kuadratik yang tadi. Ya, yang mana yang kalian anggap mudah itu kalian gunakan untuk menyelesaikan soal. Terakhir, ini rumusnya silakan dibaca.
Nah, di sini ada ayo coba 2.1. Nah, ini tugas kalian untuk hari ini ya. Setelah mendengarkan penjelasannya Ibu, ini kalian coba 2.1 di sini dikumpulkan ya, tetapi di sini Ibu tidak mengambil nilai ya. Nilai akan Ibu ambil di latihan 1. Seperti biasa ya, untuk ayo coba ini Ibu tidak ambil nilai, tapi kalian harus coba. Pertemuan berikutnya Ibu akan bahas ini dengan video agar lebih jelas ya. Harusnya ini ada di sebelah sini nak ya. Kalian harus baca ini dulu, menyusun persamaan kuadrat baru ya. Tinggal kalian baca ini. Coba Ibu jelaskan satu ya. Diketahui ini alfa dibaca. Alfa dan beta adalah akar-akar persamaan ini. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali alfa dan 2 kali beta. Nah, di sini maksudnya adalah tetap aja ya, alfa ini artinya X1, beta ini adalah X2. Kalian harus cari dulu X1 dan X2 dari persamaan ini. Boleh dengan memfaktorkan kuadrat sempurna atau dengan rumus. Terserah, karena di sini tidak ditentukan harus menggunakan apa. Kalau sudah dapat nilai X1 dan X2, baru kalian kalikan X1 dengan 2 dan X2 dengan 2 juga. Dapat nilainya kan? Kalau sudah dapat nilainya, yang ditanya adalah tentukan persamaan kuadrat baru. Ini dia rumusnya. Menyusun persamaan kuadrat. Ya. Berarti kalian masukkan X1-nya berapa tadi dapat setelah dikalikan 2, X2-nya berapa kalian dapat setelah dikalikan 2. Ikuti langkah-langkah ini. Ini sudah ada contohnya. Boleh gunakan ini atau ini, salah satu yang mana saja boleh. Ya, nanti dicoba ya. Untuk yang kedua juga sama. Cari dulu nilai X1 dan X2. Mau menggunakan dari ketiga penyelesaian itu silakan. Habis itu baru kita ke sini. 2 dikali X1-nya berapa kamu dapat dikurangi 2. Dan ya ini sama ini ya. Setelah dapat nilai ini dan ini, baru kita tentukan persamaan kuadrat baru. Mau pakai cara 1, cara 2, silakan. Ya, ini kerjakan di buku latihannya. Minggu depan Ibu bahas.